selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Capricorn ya di minggu ketiga Oktober 2025. Oke, buat para Capri, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Capricorn. 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Langsung aja, yang pertama aku lihat di minggu ketiga ini ya Capri, beberapa dari kamu sepertinya akan insecure soal kondisi keuangan kamu. Jadi akan insecure, aku nggak tahu penyebabnya apa kamu jadi insecure. Biasanya Capri itu, iya sih ya, biasanya koin ya, ini kan elemen kamu ya. Tanah, koin ya, adalah sesuatu yang penting gitu buat kamu si koin ini gitu ya. Sehingga ya wajar aja, sesuatu yang kita pentingkan itu sesuatu yang kita fokuskan juga terkadang gampang bikin kita insecure, saking kita itu fokus ke sana gitu. Jadi ada yang kurang sedikit, ada yang kayak kayaknya kurang oke deh, kayaknya lagi ini deh, harus lebih ini deh. Nah itu yang terkadang ngebikin kamu jadi insecure soal kondisi keuangan kamu ya. Nanti untuk ini cukup nggak ya? Gimana ya? Ya aku nggak ini deh, nggak yakin deh. Nah, ada hal-hal yang memang terkadang ngebuat kamu jadi ngerasa kekurangan dana sih, ya. Terkait dengan pendanaan di minggu ketiga ini, apakah mungkin sebelumnya ada contoh ya, mungkin kamu ada project yang kamu lakukan, terus kamu perlu dana sekian-sekian gitu ya, yang cukup banyak. Dan di minggu ketiga ini buat beberapa Capri ada yang ngerasa bahwa dalam project ini kamu kekurangan dana gitu, kurang pendanaan ya. Projectnya mungkin udah berjalan tapi pendanaannya kurang ternyata ya. Terus juga ada beberapa hal yang mungkin terkait dengan kesempatan akan uang yang masuk gitu terlewatkan sama kamu, makanya terkadang itu ngebuat kamu jadi insecure, kayak cukup nggak ya gitu, yang ini kurang, yang kemarin mau masuk kelewat. Nah gimana tuh, insecure ya, mungkin itu penyebabnya di sini. Terus juga di minggu ketiga ini kalau aku lihat Capri ini ada hal-hal yang ngebuat kamu mungkin jadi ngerasa kurang beruntung atau ngerasa gagal juga ya, dan perasaan juga lagi kurang stabil nih kalau aku lihat, kurang tenang ya. Jadi biasanya Capri ini kalau ada hal-hal yang kurang oke soal kondisi keuangannya baru dia terguncang ya. Tapi kalau masalah cinta-cintaan kayaknya enggak ya. Kamu yang paling penting uang kak, itu nyawa tuh kak, hidup itu ya. Nggak punya cinta sehari nggak apa-apa, tapi kalau nggak makan sehari gimana ya. Benar juga. Terus di sini aku lihat di minggu ketiga ini juga sepertinya akan ada konflik ataupun kompetisi lah kalau aku lihat ya, persaingan yang terjadi antara Capri dan seseorang ya. Adanya adu argumentasi, terus juga adanya kalau aku lihat seperti adu argumen yang bisa berujung kepada konflik ya. Terus juga di minggu ketiga ini aku lihat ada hal-hal yang ngebuat kamu jadi ngerasa ngerasa kosong. Ada beberapa hal yang ngebuat kamu juga ngerasa kayak ketergantungan ya, entah sama seseorang atau untuk suatu hal, atau yang terkait dengan uang. Kamu merasa ketergantungan dengan uang nggak sih ya? Tapi semoga bukan dengan uang ya. Terus juga di minggu ketiga ini kalau aku lihat kamu cukup controlling dalam setiap hal, malahan ingin kamu atur, ingin kamu kontrol. Mungkin ini untuk mengurangi rasa insecure tadi. Jadi semuanya harus berada di dalam
pantauannya kamu dan keyakinannya kamu gitu. Soal uang, memang hati-hati di minggu ketiga ini Capri. Kalau nggak hati-hati bisa apa ya aku bilangnya ya, biar lebih enak bahasanya, bisa kolaps gitu ya. Kamu lagi dalam fase yang hemat-hematnya juga di minggu ketiga ini kalau aku lihat. Bahkan beberapa orang ngatain kamu pelit loh ya. Nih Capri pelit gitu ya, padahal lagi hemat loh. Capri lagi butuh uang teman-teman untuk ini pendanaan di sini ya. Terus juga di minggu ketiga ini ada hal-hal yang terkadang bikin kamu ngerasa stagnan. Apakah ini lagi-lagi masalahnya duit Capri yang ngebuat kamu jadi ngerasa stagnan? Kalau iya berarti ya selesaikan masalah keuangan dulu, baru kayaknya yang lain beres masalahnya ya. Terus juga selain ngerasa stagnan, kamu banyak melihat ke depan ya. Kayak apa-apa paling males banget Capri ini ngeliat ke masa lalu. Kalau aku ngeliatnya gitu, kayak paling ogah dia ngeliat ke masa lalu itu. Kalau nggak karena terpaksa, kalau nggak karena mungkin hanya ingin mengambil pelajaran ke belakang, nggak akan ngeliat masa lalu. Ini aja banyak ngeliat ke depan di minggu ketiga ini. Bahkan ada beberapa rencana ke depan yang akan dibuat oleh Capri ya. Oke. Terus juga di minggu ketiga ini adanya beberapa tentang pembayaran yang akan dilakukan. Oh, mungkin ini nggak sih yang bikin kamu tuh jadi insecure juga. Di satu sisi kamu butuh uang untuk pendanaan, tapi di sisi lain pembayaran juga tetap harus berjalan, cicilan gitu ya, angsuran. Tapi enaknya kamu meskipun ada rasa insecure soal kondisi keuangan kamu, aku lihat apapun itu yang bikin kondisi keuangan kamu mungkin di awal minggu ketiga ini kurang oke, aku lihat nantinya akan ada masa pemulihan ya, akan ada perubahan yang cenderung positif dalam kondisi keuangan kamu menuju ke akhir minggu ketiga ya. Makanya mungkin bisa bayar-bayar, cuma tetap insecure kayak cukup nggak ya gitu. Terus juga di minggu ketiga ini aku lihat Capri ada hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan SOP yang akan kamu jaga. Dan juga menjunjung tinggi profesionalitas Capri ini, baik dalam pekerjaan, dalam bisnis, apa-apa di sini ada hal-hal yang bersifat profesional yang akan kamu jalani seperti itu. Ya bagus dong ya, sesuai dengan SOP. Tapi asal jangan terlalu kaku aja. Selanjutnya kita akan lihat apa pesan dari semesta buat Capri di minggu ketiga Oktober 2025. Oke, yang pertama di sini kamu dipesankan katanya gunakan dynamic energimu ya, dynamic energimu di sini sebagai leader ya dalam menghadapi challenge, ujian, tantangan apapun itu ya. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan rayakan cinta di dalam kehidupannya kamu. Jangan mungkin fokusnya ke koin terus gitu ya. Oke. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan coba lihat balik ke dalam ke belakang, ke kehidupannya kamu. Lihat perspektif apa aja kira-kira yang bisa kamu dapatkan kayak gitu. Kamu boleh melihat ke depan, tapi jangan lupa ambil pelajaran dari kehidupan kamu di masa lalu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Capri untuk ini semua ya di minggu ketiga. Itu energi paling kuat ada Gemini, Scorpio, terus ada Taurus. Itu aja sih buat zodiaknya di sini ya, oke? Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Aku harap semoga resonet ya. Jika tidak resonet berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Capri kan?